Don't pick up the phone, you know it's only calling 'cause you're something wrong with you. Don't let it make me watch it kicking out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in bed in the morning. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Sebelumnya kabarnya gimana nih hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Perkenalkan, nama saya Rotari dengan NIM 06021182530003. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Menyimak Apresiatif dan Kritis. Mungkin hari ini agak sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya karena pada hari ini kita akan belajar melalui dongeng atau cerita rakyat. Di kegiatan pembelajaran hari ini, kalian akan diminta untuk menyimak dongeng atau cerita rakyat dan diberikan soal mengenai dongeng atau cerita rakyat yang akan dibacakan nantinya. Jadi, sejak dahulu kala, cerita rakyat yang sudah lama telah melekat dengan budaya masyarakat kita karena setiap cerita mempunyai berbagai pelajaran, makna, dan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Dengan melalui cerita rakyat kali ini, kita bisa memahami bagaimana orang dahulu memahami kehidupan, memperjuangkan kebaikan, dan menjaga kehormatan. Di Indonesia sendiri, banyak cerita rakyat yang hingga kini masih dijaga dengan baik oleh masyarakat. Cerita-cerita itu tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga menjadi sumber pelajaran yang terus hidup dari generasi ke generasi. Salah satu dari kisah tersebut adalah cerita tentang seorang putri yang sangat dikenal karena keteguhan hatinya. Sebuah cerita yang berjudul Putri Pinang Masa. Cerita ini berkisah tentang seorang putri yang dikenal seorang tokoh yang tidak hanya cantik tetapi juga bijaksana dan memiliki hati yang teguh. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja memasuki halaman pertama dari cerita kali ini. Mohon didengarkan dengan seksama untuk mengambil pelajaran yang terkandung dalam cerita kali ini. Cerita rakyat Putri Pinang Masa, asal-usul desa Senuroh. Konon sekitar 350 tahun yang lalu, hiduplah seorang putri bernama Nafisa. Kecantikannya terkenal ke seluruh penjuru negeri. Pipi Nafisa merah merona bagaikan buah pinang masa membuat masyarakat menjulukinya sebagai Putri Pinang Masa. Nafisa berasal dari Banten, Pulau Jawa, dan tinggal di kawasan Empat Ulu Laut Palembang. Pada masa itu, Palembang dipimpin oleh seorang sunan yang gemar mengumpulkan perempuan yang berparas cantik untuk dijadikan dayang istana. Berita tentang kecantikan Putri Nafisa sampai ke telinga sang sunan tersebut. Karena ingin memastikan kebenaran kabar tersebut, sang sunan berniat melihat langsung Nafisa dan jika benar cantik, ia akan membawanya dan menjadikan dayang di istana. Kabar keinginan sang sunan itu juga terdengar oleh Putri Nafisa. Ia merasa sedih dan takut sebab ia lebih memilih mati daripada hidup sebagai dayang. Namun, ia tidak dapat menolak karena sunan memiliki kekuasaan dan pasukan yang kuat.
Nafisa dan keluarganya pun mencari cara untuk menolak permintaan tersebut tanpa menimbulkan bahaya. Akhirnya, Putri Nafisa menemukan cara untuk mengelabui Sunan. Ia merebus jantung pisang dan menyiramkannya ke seluruh tubuh Putri Nafisa. Kulit dan wajahnya berubah menjadi hitam dan kusam, hingga kecantikannya sirna. Ketika para pengawal istana datang menjemput Putri Nafisa, mereka terkejut melihat Nafisa yang tampak buruk rupa. Meskipun ragu, mereka tetap membawanya ke istana karena itu perintah Sunan. Saat melihat keadaan Nafisa yang jauh dari kabar kecantikannya, Sang Sunan pun merasa kecewa dan mengusirnya. Putri Nafisa sangat lega karena rencananya berhasil. Namun, masalah belum berakhir. Kabar kecantikannya tetap tersebar luas dan banyak laki-laki di kerajaan Palembang ingin melihatnya. Sang Sunan kembali memerintahkan Hulu Balang untuk menangkap Nafisa dan memaksanya menghadap Sang Sunan tersebut. Mendengar rencana tersebut, Putri Nafisa menceritakan semuanya kepada 4 sahabat dekatnya. Setelah berunding, mereka memutuskan untuk melarikan diri. Dan pada malam hari, Putri Nafisa bersama 4 sahabat dan 2 pengawal meninggalkan rumah dan menaiki sebuah perahu dan menyusuri sungai Ogan. Setelah berbulan-bulan perjalanan, mereka tiba di sebuah lebak bernama Lebak Meranjat. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Teluk Lancang hingga akhirnya menemukan tempat yang aman yang kini dikenal sebagai Desa Senuro. Untuk menghindari kejaran pengawal Sunan, Nafisa mengganti namanya menjadi Putri Senuro. Di desa itu, ia mengajarkan masyarakat untuk membuat berbagai kerajinan bambu, seperti bakul, anyaman yang kuat dan tidak tembus air. Hingga kini, perempuan di Desa Senuro masih mempertahankan kerajinan tersebut. Konon dalam masa persembunyiannya, Putri Senuro bertemu seorang pelarian istana bernama Abdul Hamid berjuluk Sang Sungging. Mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Keduanya berlomba-lomba mengajarkan keterampilan kepada masyarakat. Namun, suatu hari Putri Senuro jatuh sakit. Kondisinya semakin memburuk hingga ia merasa ajal semakin dekat. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia bersumpah, "Aku memohon kepada Allah agar keturunanku kelak tidak cantik seperti aku, karena kecantikan telah membawa kesengsaraan dalam hidupku." Setelah mengucapkan sumpah itu, Putri Senuro meninggal dunia. 4 sahabat dan 2 pengawal setianya berjanji untuk tetap tinggal di Desa Senuro dan meminta dikuburkan di dekat makam sang putri. Hingga kini, jika berziarah ke makam Putri Pinang Masa, Putri Senuro di Desa Senuro, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, kita akan menemukan pula makam para sahabat dan pengawal setianya. Kisah Putri Pinang Masa memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kecantikan itu bukanlah segalanya, karena
dari kecantikan ini juga dapat menimbulkan bahaya. Kita sebagai manusia bukan hanya dilihat dari kecantikan fisiknya saja, tetapi juga dilihat dari hati yang senantiasa menjaga martabat dan harga diri kita. Di kisah ini, kita juga diberitahu bahwa Putri Nafisa ini suka membantu dan berbagi ilmu kepada para warga dan di tempat dia berlindung, dan juga tentang keberanian untuk memperjuangkan martabat dan juga kisah Putri Pinang Masa memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kecantikan itu bukanlah segalanya, karena dari kecantikan ini juga dapat menimbulkan bahaya. Kita sebagai manusia bukan hanya dilihat dari kecantikan fisiknya, tetapi juga dilihat dari hati yang senantiasa menjaga martabat dan harga diri kita sebagai perempuan. Di kisah ini, kita juga diberitahu bahwa Putri Nafisa ini suka membantu dan berbagi ilmu kepada para warga di desa tempat dia berlindung. Dan juga tentang keberanian untuk memperjuangkan martabat dan juga harga diri. Baik, di sini saya akan membacakan soal pilihan ganda untuk mengukur pemahaman kalian. Soal pertama. Putri Nafisa mendapatkan julukan Putri Pinang Masak karena A. Rajin menanam pisang, B. Kulitnya keras seperti buah pinang, C. Pipinya merona seperti buah pinang matang, D. Ia tinggal di kebun pinang. Soal kedua. Asal daerah Putri Nafisa sebelum merantau adalah A. Palembang, B. Lampung, C. Banten, D. Bali. Soal ketiga. Putri Nafisa melarikan diri karena A. Ingin mencari tempat baru, B. Takut dipaksa menjadi dayang istana oleh penguasa Palembang, C. Ingin berdagang di daerah lain, D. Tidak suka tinggal di Jawa. Soal keempat. Untuk menyamarkan kecantikannya, Putri Nafisa melakukan apa? A. Memotong rambutnya, B. Melumuri tubuhnya dengan lumpur sungai, C. Mengubah cara berpakaian, D. Melumuri tubuh dengan rebusan jantung pisang. Soal kelima. Nama baru Nafisa setelah tinggal di tempat pelarian adalah A. Putri Palembang, B. Putri Senuro,
C. Putri Sungging. D. Putri Banten. Soal ke-6. Di desa Senuro, Putri Nafisa tinggal bersama suaminya yang bernama A. Abdul Hamid, B. Abdul Malik, C. Abdul Rahim, D. Abu Hasan. Soal ke-7. Masyarakat percaya bahwa keterampilan apa yang berasal dari Putri Senuro dan suaminya? A. Tenun kain, B. Anyaman bambu atau kerajinan anyaman, C. Pembuatan keris, D. Seni tari tradisional. Soal ke-8. Saat menjelang wafat, Putri Senuro meninggalkan sumpah bahwa A. Desa Senuro tidak boleh menerima pendatang, B. Anak cucunya harus menjadi petani, C. Wanita desa tidak boleh menikah muda, D. Wanita di desa Senuro tidak memiliki kecantikan berlebih. Soal ke-9. Alasan Putri Senuro mengungkapkan. Soal ke-9. Alasan Putri Senuro mengucapkan sumpah tersebut adalah A. Ia tidak ingin dilupakan, B. Kecantikan telah membawa petaka dalam hidupnya, C. Ia ingin desa menjadi lebih sukses, D. Ia ingin anak cucunya tinggal di desa. Soal terakhir. Makam Putri Senuro dan para pengikutnya kini dianggap sebagai A. Tempat wisata baru, B. Daerah perdagangan, C. Tempat keramat yang sering diziarahi, D. Tempat latihan seni tradisi. Itu saja soal pilihan ganda dari saya. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Teruslah membuka telinga dan hati kalian untuk setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita membawa pelajaran berharga. Tadi kalian telah menjawab beberapa soal untuk menguji ketelitian dalam memahami alur, tokoh, dan pesan moral dari cerita rakyat Putri Pinang masa asal-usul desa Senuro. Semoga latihan itu membantu kalian menjadi pendengar yang semakin cermat, mampu menangkap detail dan menghubungkan makna di balik setiap peristiwa. Tetaplah menjadi pembelajar yang bijaksana yang tidak hanya mengetahui jawaban, tetapi juga memahami pesan kehidupan di balik sebuah cerita. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.